Persekutuan yang dikasihi Tuhan, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang keempat pada 12 Maret 2023 ini kita diantar dari tema hamba Tuhan yang menderita. Hamba Tuhan yang menderita adalah nubuat Yesaya pada 700 tahun sebelum Masehi. Tentunya semua itu baru dapat dimengerti kalau kita mau mengikuti pembacaan pada minggu lalu, Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga dari Injil Lukas 18 di ayatnya yang ke-34. Kenapa murid-muridnya tidak mengerti tentang apa yang disampaikan oleh Yesus, bahwa dia akan diludahi, dia akan diolok-olok, dia disesah dan dia dibunuh. Sesudah peristiwa besar, Yesus bangkit dan terangkat naik ke surga, baru mulai mengerti. Ternyata nubuat 700 tahun yang lalu itu adalah kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu, pertanyaan murid-murid pada pembacaan kita di minggu lalu dalam Lukas 18 ayat 34 itu memang benar. Itu tidak mengerti. Tapi nanti semua mengerti ketika Yesus naik ke surga. Baru semua mengerti bahwa nubuat di kitab-kitab perjanjian lama adalah berbicara tentang Yesus. Waktu Yesaya menuliskan ini, semua orang tidak tahu maksud tujuan Yesaya menuliskan bagian ini. Apa yang Allah sampaikan, semua tidak tahu. Dikarenakan pada masa itu orang-orang Israel, baik kerajaan selatan maupun kerajaan utara, ada di dalam penindasan. 722 tahun sebelum Masehi, kerajaan Israel sudah terpecah. Bahkan Samaria sudah masuk ke dalam pembuangan. Orang tidak mengerti ini saya bicara apa. Ibu kasih tahu itu siapa yang ibu kasih tahu? Yesaya dibuat dan sampaikan itu secara terperinci, Bapak Ibu Saudara. Dikatakan siapa yang percaya kepada berita. Sekalipun semua orang dengar, hanya siapa yang percaya. Tapi orang mulai percaya ketika peristiwa itu 700 tahun kemudian terjadi. Dalam diri Yesus buat semua percaya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bagaimana Nabi menjelaskan di ayat 2, tunas dari tanah kering. Ini sesuatu yang mungkin kita bilang, bagaimana tanam bunga di tanah yang tidak pernah orang siram, tidak pernah dikasih pupuk, di tanah yang kering, tanah yang tidak pun, tapi bisa, tunas itu bisa tumbuh. Artinya ini latar belakang melihat keluarga. Yesus hadir bukan karena dia dari keluarga yang besar, keluarga ternama, keluarga yang punya pengaruh, biasa saja. Yesus tukang kayu dari Nazaret. Dia hadirat kita. Dan semua orang melihat itu dan berbicara tentang siapa Yesus sesungguhnya. Tunas dari tanah yang kering. Di ayat 3 dijelaskan atau berbicara tentang dihina dan dihindari. Namun juga Bapak Ibu Saudara-saudari, di ayat 2 juga menjelaskan tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Tunas dari tanah kering, tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Pengaruh apa?
Kalau kita hubungkan dengan masa sekarang, kalau anak-anak pejabat, anak-anak pemimpin, itu pengaruh paling luar biasa. Atau bapak, mama punya nama besar, itu anak-anak itu orang yang menghargai sekali. Tapi kalau seperti cerita ini atau firman ini, siapa menghargai anak tukang kayu? Siapa menghargai? Siapa menghargai pekerjaan yang paling hina ini? Tidak. Orang tidak akan menghargai. Itu yang dijelaskan dalam ayat 2. Tunas dari tanah kering tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Ayat 3, dia dihina dan dihindari. Perkataan-perkataan Yesus di dalam pendalaman firman di minggu sengsara yang kedua dari Injil Markus 8, 31 sampai 33. Siapa yang tidak suka dengan dia? Yesus akan ditolak oleh oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang yang ada bersama dengan dia di Israel. Tidak ada orang dari luar, dari Ethiopia, dari Libanon, dari Mesir yang menolak dia. Orang yang ada bersama dengan dia, yang menolak dia. Pembacaan kita di minggu lalu berbicara tentang ketika semua ini menolak, lalu proses-proses yang akan dia hadapi, dia alami, bagaimana dia akan diolok-olok, dia akan diludahi, dia akan disesah dan dia dibunuh. Ibu bapak, saudara-saudari baru mulai mengerti bahwa 700 tahun yang lalu Yesaya sudah berbicara tentang itu. Sehingga kita kembali melihat kitab Yesaya. Dalam pembacaan yang dijelaskan dia dihina, dihindari, seorang yang penuh kesengsaraan. Sengsara sebenarnya yang dia tanggung dan dia ambil adalah saya dan saudara-saudari punya beban. Beban yang Rasul Petrus bilang dosa turun-temurun, dosa nenek moyang, dosa pribadi yang mengikat kita itu diambil. Dan Bapak Ibu saudara-saudari, lalu bagian ini juga dikatakan di ayat 4, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Penyakit kita. Itu sebabnya ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, kita yang sendiri sakit, pasti yang kita memohon, Tuhan Yesus, darah-Mu kiranya menyembuhkan kami atau menyembuhkan saya. Sebab darah-Mu tidak tahu golongan darah apa, tapi darah-Mu mengalir bagi semua golongan darah yang ada di dunia. Ini dia yang mengambil penyakit kita. Kita berdoa, darahnya masuk, menyatu melalui makan minum, melalui mungkin obat, dia masuk, dia menggantikan, mengangkat penyakit kita. Siapa tidak memiliki itu? Dia cerita terus dalam salah satu penyakit. Lalu di ayat 5 dibilang dia ketika oleh karena pemberontakan kita, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini jelas sekali. Makanya kita selalu berdoa dalam nama Yesus atau di dalam darah Yesus. Saudara-saudara kita dari rekan-rekan kita dari jemaat-jemaat atau gereja-gereja karismatik itu, darah Yesus itu pasti kita kiri kanan. Sentuh batu menjadi darah Yesus. Jalan begini kaget-kaget jatuh di depan darah Yesus. Walau bermotor lagi tabrakan darah Yesus. Semuanya aku kira darah Yesus barang mainan kan? Kalau kita yang ada di Protestan DKI atau gereja-gereja Kalam Kudus, gereja-gereja siasat itu mengucapkan ini macam pikir-pikir begitu. Tapi yang di gereja-gereja karismatik yang lain itu darah Yesus itu paling ini. Anak-anak bicara salah, buat ini salah, bukan darah Yesus ini. Enggak gitu. Darah Yesus itu darah yang mahal.
Harga yang luar biasa. Tidak ada di dunia ini yang punya darah mau tertumpah bagi kita semua. Kau jadi pemimpin, tapi kalau anak buah buat kesalahan, bilang, kau buat sendiri, kau tanggung di situ. Ya kan? Tapi dia tidak. Umatnya buat kesalahan, dia siap menanggung. Ialah Yesus. Di ayat 3 dan pembacaan 5 dan pembacaan kita, ia tertikam karena pemberontakan kita, oleh belur-belurnya kita menjadi sembuh. Sembuh apa? Perkataan Yesus ketika penetapan perjamuan, dibilang begini, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Sembuh dari dosa, sembuh dari sakit penyakit. Hanya kalimatnya sederhana dalam Matius 11:28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kata kunci untuk mendapatkan kelegaan, pemulihan dan kesembuhan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dari Injil Matius 11 ayat 29. Kadang-kadang kita ini semua minta, Tuhan sembuhkan, Tuhan selesaikan masalah kami, Tuhan tolong kami, Tuhan akan tolong. Tapi pertanyaannya, ketika Tuhan memberi tanggung jawab bagi kita, kita kerjakan ketiga, kita lakukan ketiga. Soal sembuh, soal berkat itu kecil di hadapan Tuhan. Tapi pertanyaannya hari ini, mau kerjakan yang Tuhan minta atau tidak? Sebabnya ayat 30 dari Matius 11 dibilang apa? Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pemberingan. Perkataan Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang berat. Jangan lihat pelayanan kau dipercayakan untuk menjadi begini-begini dalam suatu pelayanan. Aduh, saya tidak bisa. Kau tolak, Tuhan dia akan tolak kau juga. Sesungguhnya harus yang kau sadari bahwa Tuhan sedang melihat sesuatu dari dirimu yang harus dipakai dalam pelayanan. Ayat 6 dengan jelas dikatakan, kita sekalian sesat seperti domba. Di domba ini gambaran saja nih Bapak Ibu. Jadi kalau sudah jalan terpisah dari rombongan, dibingung di hutan, dibingung di tempat yang cari jalan. Bingung di situ. Tapi ingat, Mazmur 23 ayat 4 menolong kita. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gadahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita seperti domba sudah tersesat. Kita sudah jalan di lembah air mata karena kita tidak tahu mau bikin apa. Kita sedang hadapi segala sesuatu dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan segala apa yang ada pada kita. Tapi ingat, cari Tuhan. Supaya perkataan Mazmur 23 ayat 4, maka Tuhan akan memberi kekuatan dan kasih sayangnya bagi kita. Kita ini domba yang sudah tersesat. Bila kita tahu arahnya kita mau kemana, karena kita tersekam dengan dosa, tertimpah dengan dosa, dengan kesalahan secara pribadi, tapi juga dosa secara turun-temurun. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Lalu Bapak Ibu saudara-saudari, di bagian di ayatnya yang ke-9 dikatakan kuburnya di antara orang-orang jahat, orang-orang fasik. Ibu bapak, saudara-saudari, memang Alkitab menerjemahkan, menceritakan bahwa ketika Yesus mati di kayu salib, dia bersama dengan para penjahat. Dan ketika dia diturunkan, dia dibiarkan tergeletak. Dengan harapan para pasukan Romawi adalah supaya ketika orang-orang jahat ini juga dikuburkan, biarlah bersama dengan mayat Yesus dikuburkan. Tapi Allah bekerja di dalam Yusuf dari Arimatea untuk berkenan meminta mayat Yesus kepada Pilatus. Dan dia diletakkan di dalam kubur Yusuf Arimatea. Yusuf Arimatea ini adalah
orang yang dekat dengan Yesus ketika Yesus mengajar tentang jalan yang benar kepada Nikodemus yang kita biasa baca di dalam Yohanes 3. Itu percakapan Tuhan Yesus dengan Nikodemus. Itu Arimatea ada di situ, teman dekat dengan Nikodemus. Jadi didengar Tuhan Yesus bilang, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini. Yusuf Arimatea dengar pengajaran itu, maka Yusuf Arimatea itu yang mengatakan, Tuhan, Umayyad ini atau Yesus Umayyad ini aku punya kubur yang baru. Ibu Bapak memang kubur dalam tradisi Yahudi atau disebut dengan katakombe. Katakombe itu kuburan yang disusun, tersusun kayak terap-terap. Jadi pasti di bagian-bagian sebelah tempat di mana Yesus dikubur pasti ada kuburan-kuburan lain. Pasti ada kuburan-kuburan lain. Ada orang baik, ada orang jahat. Kebenaran kesaksian Injil atau kebenaran Yesaya pasal 53 ayat 9 juga itu digenapi. Dalam menerjemahkan ini, Yesus dikubur di kuburan yang baru, orang kaya. Padahal dia juga, kita lihat saja, kuburan Abel, kuburan Bupe, kau bagaimana kau kaya, kau miskin, kau pasti semua kubur sama-sama di situ, toh. Demikian juga itu yang disampaikan oleh nubuat Yesaya. Tapi karena Yusuf Arimatea adalah orang yang melihat kesaksian itu ketika Tuhan Yesus dalam percakapan dengan Nikodemus, maka dia juga. Tapi juga adalah salah satu mahkamah agama di Israel. Dia minta mayat Yesus. Karena itu pengaruh itu, makanya Pilatus kasih keluar, kok. Kalau coba yang datang Yusuf dari Nazaret, Pilatus mau kasih? Tidak, karena tidak punya jabatan apa-apa. Tukang kayu datang menghadap Pilatus, namanya kau bawa diri untuk kau dihukum, apalagi minta mayat Yesus untuk dikubur. Tapi Yusuf Arimatea adalah pejabat. Jadi datang ke Pilatus langsung sudah kawan, kau kasih bawa dia kubur sudah. Beres, selesai toh. Tapi coba orang yang tidak punya apa-apa datang ke Pilatus, kau minta sampai air mata darah keluar juga Pilatus darah jauh. Lalu Bapak Ibu di ayat 10 Tuhan berkehendak meremukan dia, itu bagian-bagian. Lalu kesusahan jiwanya di ayat 11. Dan di ayat 12 menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Perkataan Yesus terakhir, iya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Baru peristiwa ini, baru orang semua ingat Yesaya 53 yang sudah bernubuat 700 tahun yang lalu. Ternyata digenapi di dalam Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam menyerahkan nyawanya ada satu janji yang luar biasa yang kita baca dari kesaksian ini. Coba saya mengajak kita sekali lagi melihat ayat 12. Dikatakan demikian, sesudah kesusahan jiwanya ia akan minta maaf, sebab itu Allah akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak itu. Nah, saudara-saudari, di bagian ini dijelaskan bagaimana Yesus lewat peristiwa ini, semua kita, baik dari secara sisi adat, secara sisi sosial, ekonomi, dalam status-status yang ada pada kita sekarang, ada yang berkelebihan, ada yang sedang-sedang saja, ada yang berkekurangan, semua sekarang menuju pada satu tujuan, yaitu percaya Yesus Kristus. Percaya Yesus Kristus
supaya setiap orang dalam status sosial yang ada akan memperoleh bagian-bagian, akan menerima bagian-bagian. Begitu banyak doa-doa yang Yesus selalu sampaikan, Yesus selalu ucapkan, yang menolong kita semua. Baik dia masih melayani, sampai dengan dia ada dalam penderitaan di kayu salib. Hal yang ketika doa khusus yang Yesus persembahkan di kayu salib, bagi semua hal yang telah terjadi dalam dirinya, semua hal yang telah dilakukan untuk Yesus disalibkan, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara-saudari, perkataan-perkataan ini menolong kita semua bahwa pengampunan bagi kita di dalam segala kelemahan, kekurangan, dan kesalahan-kesalahan kita hanya sumbernya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di pengampunan bagi kita hanya dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam Injil Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54-55 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup. Dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku, maka aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jaminan-jaminan ini memberi kita untuk hidup yang kekal. Jaminan ini hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar daripada itu tidak ada, saudara. Maka dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang keempat ini, hamba Tuhan yang menderita, Bapak Ibu Saudara-saudari, Filipi 1 ayat 29 menyaksikan kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya, tetapi siap untuk menderita bersama dengan Dia. Kita tidak dikaruniakan tidak hanya untuk percaya kepada Kristus, tetapi siap juga menderita untuk Dia. Setiap orang yang sungguh-sungguh mengikuti Yesus, dia harus menderita. Menderita karena apa? Saudara, ditolak dari adat istiadat, kebiasaan yang tidak baik dalam garis keturunanmu. Saudara akan ditolak oleh orang-orang yang merasa tersaingi di dalam pekerjaan dan di dalam seluruh pelayananmu. Itu yang digambarkan dengan para imam-imam, para ahli Taurat. Tapi siapa tetap setia sampai pada akhir, dia akan menerima mahkota. Perkataan Tuhan Yesus di dalam Injil Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Perkataan setiap hari, saudara dan saudari, kita semua sebagai orang-orang percaya tanpa terkecuali, baik seorang pendeta, seorang penatua dan syemasi, seorang pengurus unsur, seorang pengurus KSP, atau semua pemerhati pelayanan dalam jemaat, tapi juga semua umat Tuhan. Ingat, Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita semua adalah surat-surat. Dimanapun kita akan ada dan selalu ada, tunjukkanlah surat itu untuk dilihat dan dibaca oleh orang lain. Sebab dengan demikian, satu orang berdosa bertobat, berlaksa-laksa malaikat di surga bersukacita, dan itulah upah yang Tuhan berikan bagi kita semua. Tuhan memberkati firman bagi kita. Amin.